Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, kita ini mirip siapa? Tertulis dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kisah yang akan saya kutip dalam renungan ini saya temukan di sebuah artikel internet yang saya baca. Ada sebuah kisah menarik tentang bagaimana Leonardo da Vinci melukis The Last Supper, menemukan model untuk lukisannya. Leonardo memutuskan untuk menggambar figur Yesus terlebih dahulu. Untuk itu, ia memerlukan model pemuda dengan wajah elok dan kepribadian yang mencerminkan, tanpa dosa, bebas dari guratan dosa. Setelah berminggu-minggu mencari, akhirnya Leonardo menemukan model untuk figur Yesus saat ia menghadiri misa di Katedral Milan. Orang itu bernama Pietro Bandinelli. Menurut Da Vinci, wajah Bandinelli memancarkan cinta kasih, kelembutan, dan kepedulian. Selama 6 bulan, Leonardo sibuk mengerjakan lukisan tokoh utamanya. 6 tahun berikutnya, ia melanjutkan karya seni tersebut. Satu demi satu model yang cocok dipilih untuk mewakili masing-masing pribadi dari ke-12 murid Yesus. Namun, tidak ada model yang cocok untuk Yudas Iskariot. Da Vinci menginginkan seorang pria dengan wajah yang penuh dengan keputusasaan, ketamakan, kelicikan, kemunafikan, dan dosa. 10 tahun setelah memulai melukis, akhirnya ia menemukan model yang cocok untuk menggambarkan wajah Yudas Iskariot. Ia menemukan pria itu di penjara Roma, seorang narapidana terhukum mati karena kasus pembunuhan dan kejahatan. Leonardo da Vinci bekerja dengan tergesa-gesa selama beberapa hari hingga kemudian ia menyadari perubahan yang terjadi pada modelnya. Wajahnya mulai tegang dan matanya memancarkan horor. Merasa terganggu, Leonardo menghentikan kegiatannya dan bertanya, "Apa yang membuatmu begitu terganggu?" Sang pria menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Tidakkah Anda mengingat saya? Bertahun-tahun yang lalu, saya ada di studio ini. Sayalah Sang Yesus di lukisan Anda." Ya, pria itu adalah Pietro Bandinelli yang beberapa tahun yang lalu menjadi model untuk figur Yesus dalam lukisan Da Vinci. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sederhana saja, kita ini mirip siapa? Bisa saja kita merasa diri kita ini mirip dengan Yesus. Kita merasa wajah kita memancarkan kasih, kepedulian. Namun, seiring berjalannya waktu, kita berubah. Tak lagi meneladani Yesus. Dan lambat laun kita menjadi Yudas Iskariot. Kehidupan kita sesungguhnya ditantang
sama seperti jemaat di kota Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jika kita harus berubah, kita diajak untuk berubah menjadi versi diri kita yang terbaik, bukan menjadi diri kita yang tidak lebih baik. Ya, sederhana saja. Pengenalan kita akan Kristus seharusnya menolong kita untuk mengikuti teladannya.